Halo Rek, selamat datang kembali di MTV Channel. Di bulan Ramadan tahun 2024 kali ini, aku akan menceritakan film pencurian paling keren di awal tahun 2024. Film ini berjudul Live. Oke Rek, ayo kita lihat aksinya. Film dimulai di kota Venezia, Italia, yang mana di kota tersebut sedang diadakan lelang besar-besaran untuk berbagai macam karya seni dunia. Dan aktor utama film ini, yaitu Cyrus, juga mengikuti lelang tersebut. Cyrus ini merupakan pencuri profesional khusus barang-barang seni, yang mana di setiap aksinya dia tak pernah tertangkap. Saat menjalankan misinya, Cyrus tak sendiri. Dia ditemani beberapa rekannya, yaitu Camilla sebagai sopir atau pilot, Mission sebagai hacker, Magnus ahli brankas, dan Luke si insinyur. Namun dalam aksinya kali ini, ternyata para Interpol sudah mengantisipasi keberadaan Cyrus dan gengnya, yang mana mereka siap menangkap basah Cyrus dan gengnya bila ketahuan mencuri. Di lain sisi, ternyata Cyrus juga menyadari bahwa dirinya sudah diawasi oleh Interpol. Seolah ingin mengejek para Interpol, saat peserta lelang lainnya menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan topeng, Cyrus dengan pede menampakkan wajahnya. No, thank you. Acara lelang pun dimulai dengan barang lelang utama, yaitu sebuah karya seni NFT berupa topeng yang ditempeli ratusan kamera. Hasil karya dari seorang anonim bernama NX. Dan para Interpol pun tak menyangka kalau Cyrus malah ikutan menawar barang lelang tersebut, bukannya mencuri. Bahkan Cyrus berhasil memenangkannya dengan harga $20 juta. 12 million. What? 16.5. 16.5? 17 and a half. Welcome to the bidding, Mr. Singh. 20 million. Saat Cyrus berhasil memenangkan lelang tersebut, Cyrus menyuruh Mission yang menyamar sebagai panitia keamanan lelang untuk meretas tombol alarm kebakaran agar semua peserta menjadi panik. Ready? Ready. Lift. Dan di saat semua orang sudah panik, Mission mulai menjalankan tugasnya, yaitu membawa NX si membuat NFT tadi dengan diikuti Cyrus yang menawarkan mereka untuk naik kapal pesiarnya. Lalu di ruang lainnya, Magnus mulai mencuri lukisan Van Gogh yang kemudian dilemparkan ke arah Luke yang sudah menunggu di luar menaiki perahu. Saat para Interpol bingung dengan rencana apa yang dijalankan oleh Cyrus, akhirnya agen Abby mulai sadar bahwa sebenarnya yang diincar Cyrus adalah NX. Karena untuk mencuri NFT yang diperlukan adalah kodenya, dan yang tahu kodenya hanyalah si pembuat NFT tersebut alias NX. Sadar bahwa NX diculik dengan naik perahu, agen Abby segera bergegas mengejar Cyrus dan gengnya. Dan untuk menghalangi agen Abby, Mission meretas kapal pemadam kebakaran agar menutup jalannya agen Abby. Agar NX tak curiga bahwa dia telah diculik, Camilla mencoba menenangkan NX dengan berkata bahwa ada fansnya yang mencoba mengejar mereka. Agen Abby tak patah semangat, dia bergegas kembali menaiki kapal baru dan mengejar gerombolannya Cyrus. Setelah aksi kejar-kejaran cukup lama, akhirnya Mission meretas tembok pembatas lautan agar tertutup, supaya jalan agen Abby benar-benar terhenti. Dan ternyata cara itu berhasil. Sesampainya di kapal pesiar, Cyrus melunasi pembayaran $20 juta kepada NX, yang mana uang tersebut ia peroleh dari hasil menjual lukisan Van Gogh di pasar gelap. 20 mil. Congratulations, Annie. We pre-sold the Van Gogh on the black market for $20 million.
Karena agen EBI tak berhasil mendapatkan NX, akhirnya Interpol mengeluarkan surat bahwa NX telah hilang diculik. Akibat dari pengumuman hilangnya NX, ternyata itu mempengaruhi harga NVT. Put out a yellow notice for N8. Yang tadinya Cyrus membeli dengan harga 20 juta dolar, sekarang harganya melonjak jadi 89 juta. Dan di sini NX kaget bukan main. 89 million. 9 million. I beat Van Gogh? Akhirnya Cyrus menawarkan NX kerjasama. Jika dia mau bergabung, dia akan diberi bagian 20 juta dolar lagi. Dan NX pun sepakat mengikuti rencana Cyrus. We made $42 million and you made $27 million. Let's make a toast. Di markas Interpol, agen EBI mencoba memeriksa CCTV dan mendapati salah satu peserta lelang bernama Denton diduga terlibat dalam komplotan Cyrus. That limp is an act. I'm a bidder 1099. Akhirnya Denton pun diinterogasi agen EBI, namun Denton terus mengelak walau sudah ada bukti yang kuat. You two go back to Chicago. I've never met this man before in my life. Di sela-sela interogasi, ada seseorang yang mengirim paket untuk agen EBI, yang ternyata itu berisi foto lawas agen EBI dan Cyrus sedang bermesraan. Dan ternyata setahun yang lalu, agen EBI dan Cyrus pernah berpacaran selama 5 hari waktu mereka bertemu di Paris. Sebelum akhirnya agen EBI memutuskan Cyrus setelah mengetahui profesi Cyrus adalah pencuri. Setelah itu, agen EBI membawa Denton pergi ke markas Interpol di London. Di sana, agen EBI dipanggil atasannya yaitu agen Huxley. Ternyata, agen Huxley meminta EBI menemui Cyrus untuk diajak kerjasama mencuri emas senilai 500 juta dolar, milik seorang kolektor barang seni curian bernama Jorgensen. Untuk diketahui, Jorgensen ini seorang penjahat kelas paus yang biasa mendanai para teroris untuk menciptakan konflik atau bencana di suatu daerah. Lalu dia membeli berbagai properti atau aset di wilayah konflik tersebut dengan harga murah, kemudian dia menjual kembali dengan harga yang mahal. Dan rencananya kali ini, Jorgensen akan menyewa grup hacker terkenal bernama Leviathan untuk meretas sistem pengairan di suatu wilayah. Tujuannya yaitu menciptakan bencana di wilayah itu, entah banjir ataupun kekeringan. Dan grup hacker tersebut menyetujui rencana Jorgensen, namun dengan syarat mereka mau bekerja sama dengan Jorgensen dengan dibayar menggunakan emas. Untuk menggagalkan rencana Jorgensen, para Interpol berniat mencuri emas tersebut, dan yang dipandang sanggup melakukan tugas tersebut hanya Cyrus dan gengnya. Agen EBI yang awalnya menolak akhirnya menerima perintah atasannya tersebut. Thief, a con man, a professional liar. You cannot possibly. Yeah, why not? What if he says no? Well, it's your job to make sure that doesn't happen. Sesampainya di markas Cyrus, awalnya semuanya menolak karena tugas tersebut dianggap terlalu sulit. Akan tetapi pada akhirnya mereka semua menerima tawaran tersebut. Karena jika mereka menolak, semua akan dimasukkan ke penjara oleh Interpol. Sebab aksi mereka sewaktu mencuri lukisan Van Gogh di pelelangan ternyata sudah diketahui oleh Interpol. She's Interpol. Are you crazy? Want me to say, if we don't do this, we go to jail. Dan jika mereka mau menerima misi tersebut, semua catatan kriminal akan dihapuskan. Rutenya nanti, emas tersebut dari London akan diterbangkan menggunakan pesawat oleh Jorgensen menuju ke Zurich, tempat pertemuan antara Jorgensen dan grup hacker Leviathan. Kemudian Cyrus harus bisa mencuri emas tersebut sebelum pesawat sampai di Zurich. Artinya Cyrus harus mencuri emasnya saat pesawatnya masih terbang. Runway in Zurich, the gold needs to disappear. It's
It's impossible. It's not impossible. Dan akhirnya Cyrus memiliki rencana untuk membajak pesawat yang akan membawa emas tersebut menuju pegunungan Alpen. Kemudian setelah emas berhasil dipindahkan, emas itu akan diangkut menggunakan kereta. Lalu di stasiun akan dijemput oleh agen Huxley. Dan agar rencana membajak pesawat tersebut tidak terdeteksi radar pengawas penerbangan, Cyrus punya ide untuk membuat alat yang bisa memanipulasi radar pengawas. Dan alat itu dipercayakan kepada Misun untuk membuatnya. We gotta make that jet invisible to radar. You can't hack the tech, you gotta hack the people. Selain itu, Cyrus membutuhkan jet pribadi untuk melepaskan drone yang akan menggantikan pesawat tadi menuju ke Zurich. Akhirnya, dia mendapatkan jet tersebut dari anak muda kaya raya yang sempat jadi peserta lelang juga waktu di Venesia. Langkah selanjutnya, Cyrus butuh orang dalam di kantor pengawas penerbangan untuk memuluskan niatnya. Dan agen Abby memiliki kenalan bernama Harry. Awalnya Harry menolak karena resikonya yang besar. Namun pada akhirnya dia menerima karena dijanjikan $1 juta oleh Cyrus. I could go to jail. They could pin a terrorism charge on me, so thanks, but I'll pay you $1 million. happy to be in business with you. Masalah baru datang. Yang awalnya agen Huxley memerintahkan pencurian emas dalam 17 hari, ternyata dimajukan menjadi 10 hari. Karena Jorgensen mempercepat rencananya akibat kebocoran informasi. Mau tak mau Cyrus menyetujui karena dia diancam akan dipenjara jika menolak. What have they transferred to 10 days from now? 10 days. This was an opt-in situation. And on you and your bunch of misfits. Comprende, homeboy? Dan persiapan tim pun dimulai. Magnus melatih keterampilan membobol berangkas, Camilla melatih mengemudikan jet, dan Misun membuat alat untuk memanipulasi radar bernama APSP. Kemudian agar tidak dicurigai sebagai bom saat memasuki pesawat nanti, alat buatan Misun pun dipisah-pisah seperti puzzle, lalu dibagikan ke masing-masing tim menjadi berbagai peralatan sehari-hari, yang nantinya saat di pesawat akan dirakit kembali. Tak lupa jet pribadi mereka juga dilapisi lempengan baja untuk mengaktifkan mode siluman, yaitu agar tak terdeteksi radar GPS keamanan udara. It looks like a bomb. A bomb? Definitely looks like a bomb. Akhirnya hari eksekusi pun tiba. Cyrus berpasangan dengan Abby mulai memasuki pesawat. Begitu juga dengan tim lainnya. Namun di luar dugaan, Luke mengurungkan niatnya untuk ikut rombongan. Dia tidak berani mengambil resiko yang tinggi. Dan Cyrus pun memahami kekhawatiran sahabatnya tersebut. Rencana pun tetap berlanjut tanpa Luke, dan Camilla sudah bersiap menerbangkan jetnya. Namun rencana mereka tak akan berjalan segampang itu, karena Jorgensen ternyata memasukkan 5 orang pengawal ke dalam pesawat tersebut untuk memastikan keamanan emasnya. Aksi mereka pun dimulai, satu persatu bergantian memasuki toilet pesawat untuk mengumpulkan alat APSP yang telah dipisah-pisah menjadi beberapa bagian oleh Misun sebelumnya. Dan sampailah pada gilirannya Abby untuk menyatukan semua APSP yang terpisah tadi menjadi satu bagian utuh. Abby pun tak mengalami kesulitan dalam merakitnya. Namun saat Abby akan menaruh APSP-nya ke atap, masalah pun terjadi. Akibat goncangan kuat di pesawat, Abby tak sengaja menjatuhkan APSP-nya sehingga membuat alat tersebut terpisah-pisah kembali. Abby yang kebingungan pun berusaha menyatukan kembali. Dia harus segera menyelesaikannya sebelum Camilla datang membawa jetnya. Sebab kalau APSP-nya belum terpasang dan Camilla sudah sampai, maka jet Camilla akan tertangkap radar oleh petugas keamanan udara. Karena 3 menit lagi Camilla tiba, Cyrus yang khawatir pun masuk dan membantu Abby merakitnya kembali.
Namun Cyrus dan Abby belum selesai merakitnya dan itu membuat jet Camilla sempat tertangkap radar keamanan. Kemudian salah satu petugas sempat curiga karena ada 2 pesawat yang tertangkap radar. Saat petugas tersebut akan melaporkan ke atasannya, beruntung Harry bisa mengendalikan situasi tersebut. Selang beberapa detik, APSP pun selesai dirakit dan akhirnya jet Camilla hilang dari radar. Oh shit, come on. Come on. There, see? Sekarang giliran Harry yang beraksi. Dia mengarahkan pilot pesawat pembawa emas tadi untuk mendarat darurat di landasan kecil di sekitar pegunungan Alpen. Dengan alasan di Zurich sedang terjadi cuaca ekstrim, dan pilot pun mematuhi perintah Harry. Agar tak curiga pesawat pembawa emasnya hilang tiba-tiba, maka Camilla meluncurkan drone menuju Zurich. Jadi dengan begitu yang terbaca di radar keamanan udara, pesawatnya tidak hilang dan tetap berjalan sesuai jadwal. Pilot pun segera memberi pengumuman kepada penumpang agar bersiap-siap bahwa mereka akan mendarat darurat di pegunungan Alpen karena kondisi cuaca ekstrim di Zurich. Ternyata para anak buah Jorgensen yang tak mau pesawatnya dirubah arah berusaha menyandera pramugari dan meminta pilot agar tetap mengarahkan pesawatnya ke Zurich. Di lain tempat, Magnus sudah bersiap untuk membobol berangkasnya, dibantu Denton untuk mengalihkan perhatian pramugari agar tak curiga dengan Magnus. Cyrus yang mulai melihat kekacauan yang dibuat anak buah Jorgensen berusaha menghalangi pengawal tersebut agar Magnus bisa menyelesaikan tugasnya. Perkelahian pun terjadi antara Cyrus, Abby, dan para pengawal Jorgensen, yang akhirnya Cyrus dan Abby berhasil mengatasi mereka semua. Come on. We gotta go check on Magnus. Namun saat Cyrus akan menuju ke lokasi Magnus, ternyata di sana ada pemimpin para pengawal tadi yang sudah siap menodongkan senjatanya. Saat pesawat berhasil mendarat dengan selamat, walau sedikit ada aksi menegangkan. Cyrus dan timnya sudah ditangkap oleh para pengawal Jorgensen, termasuk juga Camilla yang berhasil mendaratkan jetnya. Akhirnya, para pengawal tersebut meminta Camilla, Cyrus, dan Abby untuk memindahkan emasnya ke jet tersebut, lalu meminta mereka mengantarkan ke tempat Jorgensen. Agen Huxley yang sudah menunggu di stasiun untuk menerima emas dari Cyrus pun dibuat kaget karena rencana mereka gagal. Akhirnya agen Huxley meminta bawahannya untuk melacak jet tadi. Namun karena jet Camilla tadi masih dalam mode siluman, jet tersebut tidak bisa dideteksi oleh radar. Di dalam jet, Camilla pun memiliki ide untuk melepas mode siluman jetnya dengan cara mengemudikan jetnya sedikit lebih ekstrim. Setelah beberapa saat memutar-mutar jetnya, akhirnya jet Camilla berhasil tertangkap radar, yaitu menuju ke tempat pertemuan antara Jorgensen dan grup hacker Leviathan. Setelah terlacak radar, agen Huxley meminta bawahannya agar menghubungi NATO, supaya tentara NATO mengirimkan jet tempur untuk menembak jatuh jetnya Camilla, dengan alasan bahwa jet Camilla tersebut milik teroris. Bahkan, agen Huxley tak peduli kalau di dalam jet tersebut ada rekannya yaitu agen Abby. Yang terpenting bagi dia hanyalah menggagalkan rencana Jorgensen. Atas petunjuk Huxley, tentara NATO pun menerjunkan 2 jet tempur mengejar jetnya Camilla. Saat tentara NATO berhasil mendekati jet Camilla, mereka berusaha mengkontak jet Camilla namun tak ada jawaban karena Camilla sedang disandera oleh pengawal Jorgensen. Dan ketika NATO akan menembak jatuh jet Camilla, dengan sedikit usaha keras akhirnya Abby dibantu Cyrus berhasil menuliskan pesan bahwa mereka telah disandera.
Camilla pun membalikkan jetnya agar pesan tersebut bisa terbaca oleh tentara NATO. Setelah pesan dari Camilla terbaca, akhirnya tentara NATO pun ditarik mundur. Di dalam jet, perkelahian yang berlangsung cukup lama akhirnya berhasil dimenangkan oleh Cyrus, Abby, dan Camilla. Namun masalah baru datang saat Camilla tadi berusaha melepaskan mode siluman. Ternyata lempengan baja ada yang menabrak ekor pesawat, yang itu membuat jetnya tidak bisa dikendalikan lagi. Akhirnya mereka bertiga harus menurunkan jetnya dengan usaha lebih keras. What does that mean? Steering is almost impossible. What happened? Meskipun pendaratannya tak sempurna, bahkan jetnya hancur, tapi mereka berhasil selamat mendarat di kediamannya Jorgensen. Setelah mereka keluar dari jet, di sana sudah ada para pengawal Jorgensen yang sudah siap menodongkan senjata kepada Cyrus, Abby, dan Camilla. Namun kemudian grup Leviathan mengetahui bahwa salah satu dari penumpang jet tersebut adalah Interpol. Akhirnya grup Leviathan membatalkan kerjasama dengan Jorgensen. Jorgensen yang tak terima pun menembak mati utusan grup Leviathan tersebut. Selang beberapa menit, para polisi setempat datang dan berusaha menangkap mereka semua. Namun Jorgensen berdalih hanya melindungi aset pribadinya yang berusaha dicuri. Namun dia tak sadar di badan jet Camilla tadi telah terpasang kamera NVT, yang mana kamera tersebut merekam semua perbuatan Jorgensen saat membunuh utusan Leviathan. Lalu Cyrus meminta Misun menampilkan rekaman tersebut. Saat rekaman tersebut sudah ditampilkan, Jorgensen tak bisa berkutik lagi. Dia pun ditangkap oleh petugas polisi setempat. Misun, play it. My pleasure. Selang beberapa saat, agen Huxley dan rekannya tiba di tempat Cyrus, Abby, dan Camilla. Cyrus dan Camilla yang sudah menyelesaikan misinya pun beranjak pergi. Agen Abby yang mengira dia selamat karena tidak jadi ditembak tentara NATO, sempat akan berterima kasih kepada Huxley karena dia mengira bahwa yang mencegah tentara NATO menembak adalah Huxley. Namun saat mengetahui bahwa yang mengirim tentara NATO adalah Huxley, Abby pun melayangkan tinjuan keras ke muka Huxley. No need. Dia pun keluar dari Interpol dan pergi menyusul Cyrus dan Camilla. Setelah beberapa minggu, Cyrus pun pergi ke tempat yang sudah ditentukan oleh semua tim dengan mengajak Abby. Dan ternyata Abby dibuat kaget bahwa sebenarnya Cyrus dan timnya berhasil mencuri emas Jorgensen tadi. Yaitu sebelum mereka memulai aksinya, Magnus bertugas membuat emas tiruan dari besi seberat 10 ton, yang mana emas palsu tersebut juga dinaikkan ke pesawat yang sama lewat kargo. Dan saat para pengawal Jorgensen tadi bertarung dengan Cyrus, Magnus yang sudah berhasil membuka berangkasnya langsung menukar emas asli dengan yang palsu. Lalu emas yang asli langsung dilempar keluar pesawat, tentunya dengan diberi parasut dan alat pengontrol. Dan ternyata Luke sengaja tidak naik ke pesawat karena tugas dia itu mengontrol emas asli tadi agar jatuh ke tempat yang aman. Yang ternyata emas itu jatuh ke dasar danau tempat mereka berkumpul. Dan saat mereka semua sudah berkumpul, Abby pun diminta semuanya untuk memencet tombol pelampung agar peti emasnya mengapung. Akhirnya mereka semua bahagia, termasuk Abby yang memutuskan bergabung di tim Cyrus. Dan film pun tamat. Here it is.